Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan hari ini? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita membacanya. Namun diawali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu. Tuhan selalu baik bagi kami. Kami merasakan kasih setia Tuhan selalu melindungi kami. Oleh karena itu, pagi ini pun Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati hari yang baru yang datangnya daripada-Mu. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami mau membaca sebagian dari firman, urapi firman, urapi hati kami untuk boleh kami mengerti kebenaran-Mu untuk kami pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini saudaraku, terambil dari kitab Bilangan 27 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Saudaraku, ini adalah cerita tentang 5 orang anak perempuan yang menuntut hak waris karena mereka bersaudara tidak ada laki-laki. Nah, memang kita tahu bahwa di bangsa Israel itu adalah menganut hukum patrilineal, artinya anak laki-laki yang mempunyai kuasa untuk di keluarganya. Jadi demikian juga barangkali di Indonesia ini pun kebanyakan menganut patrilineal. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 5 orang anak, Zelofehad bin Hefer bin Gilead dan bin Machir bin Manase, dan dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anak itu ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Nah, mereka datang kepada Musa untuk memberitahukan bahwa mereka menuntut hak waris ayah mereka karena ayahnya sudah meninggal dunia ketika di padang gurun dalam perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, tetapi ketika mereka sampai ke tempat yang ditentukan oleh Tuhan untuk pembagian warisan bagi bangsa Israel, ternyata anak perempuan Zelofehad ini tadi tidak disebutkan pembagiannya karena ayahnya sudah meninggal. Lalu mereka datang kepada Musa dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia telah tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Nah, ini disampaikan oleh anak-anak Zelofehad ini tadi kepada Musa. Lalu Musa menyampaikan perkara anak-anak perempuan Zelofehad ini tadi ke hadapan Tuhan.
Maka jawaban Tuhan demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan segala orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Nah, itulah jawaban dari Tuhan kepada Musa untuk memberikan hak waris bagi anak-anak perempuan Zelafehad tadi. Nah, ternyata saudaraku, Tuhan begitu mengasihi manusia, segala perkara Dia memberikan ketetapan dan hukum-hukum yang sampai hari ini pun masih berlaku, saudaraku. Jadi dari masa ke masa, dari zaman dahulu kala sampai akhir dunia ini pun tetap firman Tuhan tadi berlaku. Jadi Tuhan memberikan ketetapan ini bahwa kalau ada seorang ayah yang dia tidak mempunyai anak laki-laki, dia masih mempunyai hak waris akan diberikan kepada anak perempuannya. Nah, di sini bahkan diberitahu oleh Tuhan kepada Musa lebih jelas lagi, apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, begitulah saudaraku, segala perkara semuanya kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini, semua diatur oleh Tuhan dengan baik, sehingga tidak ada yang merasa disakiti, yang tidak dipedulikan, atau tidak merasa atau ada orang yang merasa tidak mempunyai hak untuk memiliki. Ternyata semuanya diatur oleh firman Tuhan, sehingga anak-anak Zelafehad yang 5 orang perempuan tadi, mereka mendapatkan hak waris tanah dari kaum ayahnya, dari saudara-saudara ayahnya, untuk menjadi milik pusaka mereka. Nah, ini semuanya diatur oleh firman Tuhan kepada bangsa Israel pada masa itu, dan sampai hari ini pun itu masih tetap berlaku, saudaraku. Jadi kita pun di bangsa dan negara kita ini yang masih menganut hukum patrilineal itu masih sering memang dianggap bahwa wanita pembagian warisan dianggap lebih sedikit mendapatkan warisan tersebut. Tetapi kalau kita berbicara tentang hukum undang-undang pemerintahan negara Republik Indonesia ini, maka kalau ada ahli waris, maka semuanya itu dibagi rata, tidak ada lagi yang lebih banyak bagiannya atau lebih sedikit bagian anak perempuannya. Nah, ini semuanya diatur oleh firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan ini dilakukan, tentu tidak ada yang menjadi permasalahan, saudaraku. Kalaupun ada ahli waris anak laki-laki, barangkali mereka yang mendapatkannya, tetapi kalau tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan juga berhak untuk menjadi ahli waris. Nah, inilah yang diatur oleh hak waris bagi anak-anak perempuan bangsa Israel yang ditentukan oleh Tuhan ketika Musa menghadap kepada Tuhan, ketika anak Zelafehad mengadu kepada Musa bahwa mereka bertanya mengapa hak waris ayah mereka dihapus karena ayahnya tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi mari saudaraku, hari ini pun mari kita tetap
bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau ada keluarga yang masih tidak mempunyai lagi ayah, ibunya misalnya, tetapi warisan anaknya hanya perempuan, maka ahli warisnya tetap anak perempuan. Jangan memindahkannya kepada orang lain, karena dia punya hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Demikian saudaraku firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Segala perkara pun Tuhan boleh memberikan ketentuan, ketetapan hukum yang paling tepat, sehingga tidak ada yang merasa direndahkan, tidak ada yang merasa disingkirkan, tetapi mereka mempunyai hak untuk masing-masing ketetapan yang Tuhan berikan sangat baik, sehingga anak-anak perempuan pun, kalaupun tidak ada anak laki-laki keturunan ayahnya, dia mempunyai hak waris untuk warisan dari ayahnya. Oleh karena itu Bapa, terima kasih, ajaran pimpin kami supaya kami selalu bersikap adil kepada semua orang untuk boleh berbagi warisan. Jangan menjadi pertengkaran, tetapi biarlah kami saling mengasihi untuk boleh berbagi kasih. Bapa, inilah doa kami Tuhan, kami ucapkan syukur bagi dalam nama Yesus kami berdoa.